Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama channel Ubaikan Inhil seperti biasa membahas seputar guru honorer atau P3K. Kali ini yang ingin saya bahas adalah salah satu artikel atau berita di media online nasional ini, jpnn.com. Nah, di sini judulnya data lengkap CASN 2024, pengangkatan massal honorer jadi P3K, formasi CPNS. Wow banget. Kita beritanya yang mana nih? Kita cari. Ini kita cari beritanya nih. Kita klik. Apa isinya kira-kira? Nah, ini Presiden secara resmi mengumumkan adanya pengangkatan honorer jadi P3K yang merupakan bagian dari seleksi calon aparatur sipil negara tahun 2024. Nah, total jumlah rekrutmen CSN yang terdiri dari CPNS dan P3K mencapai 2,3 juta. Ya, walaupun ini sebenarnya data honorer yang beberapa waktu lalu diminta mengupload berkas-berkas sesuai jabatannya masing-masing plus dilampirkan STPJM. Nah, kurang lebih seperti itu. Surat pertanggungjawaban mutlak. Jika tidak, maka dia tidak diakui, berarti dia bukan honor. Karena kalau tidak salah di situ yang dimaksud dengan honorer ini adalah yang dibiayai dari APBD dan APBN. Nah, kurang lebih seperti itu. Maka kami sibuklah mengscan berkas yang kami tanda tangani dari gaji, dari APBD, maka di-scan, di-upload ke website yang sudah disediakan BKN. Nah, semua sudah tahu itu. Semua honorer seluruh Indonesia, terkhusus yang mengabdi di instansi pemerintah. Nah, tahun 2022 kita bisa mengecek login di sana. Nah, data kita sebagai apa dan seterusnya. Nah, hanya saja data ini tidak dihapus. Nah, itu. Jadi sebenarnya ada negatif juga. Ada positif, ada negatif. Tapi lebih banyak sepertinya negatifnya malah. Nah, data ini terus dipakai oleh pemerintah sebagai acuan pengusulan dana dan seterusnya. Padahal sudah tidak 2.300.000 itu lagi. Nah, BKN sudah mengatakan di dalam websitenya. Nah, sudah saya bahas juga bahwa dari 2.300.000 dia di situ malah dikatakan 2.400.000. Dari 2.400.000 lulus guru honorer itu menjadi P3K sudah 750-an. Di situ 749 sekian. Anggaplah kita bulatkan 750. Berarti kan kurang lebih tersisa 1.600.000, 1,6 juta honorer lagi. Nah, dari 1,6 juta itu pun di sana ada jabatan-jabatan yang menurut pemerintah tidak tidak boleh. Di antaranya itu keamanan, terus lagi kebersihan dan pramusaji di situ. Nah, itu tidak boleh. Nah, namun kan usulan awal, kita tidak tahu nanti ke depannya. Karena itu juga sangat banyak. Nah, itu sudah termasuk dari 1 juta itu. Nah, dari 1,6 juta itu memang kalau khusus untuk guru tidak banyak lagi. Khusus di honorer yang di instansi pemerintah. Nah, kita bisa cek lah itu. Hanya memang guru tidak ada data tunggal. Nah, itu saja. Jadi data honor itu di satu paketkan seluruh Indonesia dengan berbagai macam jenis jabatan. Nah, oke, ini totalnya menurut JPNN, padahal tidak sebanyak itu lagi. Karena kan tidak mungkin sudah 2 tahun guru banyak yang lulus, ininya tidak berkurang. Nah, hanya saja tidak dihapus dari data
BKN itu. Nah ini, instansi pusat totalnya 400. Nah ini, terdiri dari 200 CPNS dan 200 lebih pegawai P3K. Itu pemerintah. Nah ini instansi daerah yaitu 1 juta. Nah 400 CPNS, 1,3 juta P3K. Terus lagi formasi P3K 2024. Nah, di instansi daerah tersebut dialokasikan untuk guru. Nah, ini guru sebanyak 400. Tenaga kesehatan 400. Nah, jadi kalau seperti ini masuk akal. Jadi memang guru itu, guru honorer yang mengabdi di sekolah negeri itu memang tidak banyak lagi. Nah, ini formasi. Jadi teknisnya itu bisa kita pastikan berubah lagi. Nah, karena memang formasi itu berkaitan dengan anggaran. Kalau misalnya langsung guru itu diangkat 1 juta, anggarannya nggak ada. Karena pusat atau pemerintah pusat itu membayar gaji P3K atau ASN. Nah, belum lagi Pemda membayar tunjangan dan sertifikasi. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, ini dia nih. Nah, dengan demikian untuk program pengangkatan massal honorer jadi P3K tahun 2024 tersedia 1,6 juta formasi. Nah, 1,6 juta. Kita lihat saja nanti. Kalau untuk tes, kita bisa pastikan akan berubah formasinya. Tidak seperti yang beberapa waktu yang lalu. Nah, selain memang untuk menghindari kecurangan, dan memang secara aturan undang-undang ASN-nya sudah tidak mengakomodir lagi. Karena undang-undang ASN-nya itu tidak mengatakan ada tes lagi. Undang-undang nomor 20 itu kan mengganti undang-undang guru dan dosen yang lama tahun 2005 itu. Nah, itu yang undang-undang lama. Baru sekarang diganti. Nah, diubah. Nah, di dalam undang-undang ASN terbaru itu tidak ada menyebutkan adanya tes. Nah, yang ada di situ verifikasi, validasi, dan pengangkatan. Nah, tapi jumlah formasi itu harus disebutkan karena nanti berkaitan dengan guru atau honorer yang diprioritaskan diangkat. Nah, kalau banyak ya tentu peluang juga lebih banyak, teman-teman. Salah satu daerah itu saya lihat ada formasinya 24, itu yang daftar hanya 10. Nah, itu kan sayang. Karena hampir semua honorernya sudah terangkat di tahun-tahun sebelumnya, 2001, 2002, dan 2023 habis. Jadi dari formasi umum yang ada itu pun dari teman-teman dari sekolah swasta. Alhamdulillah. Nah, ada juga dari daerah lain yang memang masih banyak. Contoh di kami di provinsi itu masih banyak. 100 lebih. Nah, formasi hanya 40, berarti masih tersisa 60 lebih yang honorer. Nah, itulah tergabung. Ada yang baru, ada yang lama sekali. Mungkin itu saja Bapak Ibu serta kawan-kawan. Sembari kita menunggu hasil RPP, rancangan peraturan pemerintah, yaitu adalah tentang manajemen ASN dan juga untuk seleksi penerimaannya, PP-nya. PP turunan dari Undang-Undang ASN. Demikian Bapak Ibu, jangan lupa subscribe, like, and share, berikan komentar. Mungkin bisa saya jawab. Yang tidak bisa saya jawab, mungkin saya buatkan video atau saya carikan dulu berdasarkan aturan-aturan yang ada. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.